Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok F4 akan menguraikan materi kami yang berjudul perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum serta hubungan hukum dan kekuasaan. Di sini sebelum kami memaparkan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Ratu Fadila. Saya atas nama Nurul Tiara Islamia. Saya atas nama Dian Daruswarno. Saya atas nama Dianti. Saya atas nama Nurul Mi'raj. Saya atas nama Nurani. Selamat menyaksikan. Baik, saya sebagai pemateri pertama tentang hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya. Atau mungkin hal ini sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu sosial lagi, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya atau sebaliknya terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perilakunya yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang ada. Suatu ketika mempunyai kekuasaan atau kewenangan, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu diorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berputar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan-keadaan yang kacau. Oleh karena itu, tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua. Jadi, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Jadi, di sini hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan. Adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang ditanamkan sosial engineering atau social planning. Jadi selanjutnya di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung atau terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang dimana yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan sosial. Jadi suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris. Jadi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan sosial. Sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan antara warga masyarakat. Jadi pengalaman di negara-negara lain dapat membuktikan bahwa hukum sebagaimananya hal dengan bidang-bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak diperlakukan Kode of Personal Status pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Sebagai sarana sosial,
hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perlakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Bung Narniadil sebagai di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi. Karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Saya pemateri 4 akan membahas batas-batas penggunaan hukum. Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan aspirasi anggota-anggota masyarakat. Itu untuk atau dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya, ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak diingini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kelas dan kekuasaan. Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh, namun kekuasaan tanpa hukum merupakan kekuasaan belaka. Hukum dan kekuasaan sebagai dua sistem kemasyarakatan. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya. Manakala ketika hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Hukum itu sendiri sebenarnya adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan. Selain hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan. Oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya. Untuk ingin memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh kelebihan, kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Kekuasaan seringkali disamakan dengan konsep politik. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa kekuasaan adalah politik. Begitu pentingnya peranan kekuasaan dalam masyarakat, baik yang masih sahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Penyebabnya, munculnya penilaian baik atau buruknya harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Kekuasaan itu tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tidak merata itulah munculnya makna yang pokok dari kekuasaan itulah merupakan kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau karena terpaksa. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang individualisme hukum. Individualisme di dalam masyarakat barat adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam komponen ideologis. Hukum barat telah mengekspresikan gagasan umum tentang masyarakat ini sebagai terbentuk dari individu-individu yang bebas, terisolir, dan bertanggung jawab secara individual dalam berbagai macam bentuknya, meskipun tidak pernah disertai dengan konsistensi sepenuhnya. Elaborasi terhadap teori kontrak umum dalam doktrin hukum sebagai sebuah kompleksitas eksplisit dan dasar dari hukum belum terjadi sampai abad ke-19. Perkembangan di Inggris mencerminkan pengaturan dari para ahli hukum kontinental. Namun ideologi kontra sebagai sebuah bentuk tawar-menawar bebas daripada individu sudah sejak lama menjadi suatu signifikan, baik secara sosial maupun politis di Inggris daratan. Lebih jauh lagi, gagasan tentang kebebasan berkontrak dapat dipandang sebagai sudah menurun selama berkaitan dengan refleksi yang rinci mengenai doktrin hukum. Dan pada saat yang sama, ia semakin dikenal secara eksplisit sebagai fondasi teoritis umum atas doktrin oleh para hakim dan ahli hukum. Ini hanyalah sekadar afirmasi bahwa ideologi berkembang di dalam banyak konteks dan melalui berbagai macam proses, dan bahwa elaborasi resmi yang eksplisit sifatnya kadang-kadang mungkin merupakan respon terhadap berbagai tantangan terhadap ideologi tersebut. Perjalanan individualisme ini berbeda-beda dalam berbagai hukum, dan selama
1.875 kontrak ketenagakerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang secara hukum sampai dikeluarkannya Conspiracy and Protection of Property Act atau Undang-Undang Konspirasi dan Perlindungan Properti pada tahun tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana bagi pekerja, tetapi tidak bagi pengguna tenaga kerja jika melakukan tindakan yang melanggar kontrak ketenagakerjaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time,